Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Nova Putri Sipahutar, jurusan Teknik Industri Universitas Widya Tama. Di sini saya akan menjelaskan proposal usaha minuman Triboba. Nah, berikut adalah konten yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah latar belakang, kedua aspek pemasaran, ketiga aspek produksi, keempat aspek manajemen, kelima rincian biaya, keenam analisis dan dampak lingkungan, ketujuh bisnis kanvas model, kedelapan timeline kegiatan. Nah, yang pertama terkait latar belakang. Minuman adalah salah satu hal yang paling penting bagi masyarakat. Nah, dewasa ini banyak sekali muncul berbagai jenis minuman kekinian. Salah satunya adalah minuman kekinian jenis boba yang sangat diminati masyarakat, khususnya orang-orang muda. Tapi, terdapat banyak efek samping dari minuman boba yang tidak sehat. Apa aja sih efek sampingnya? Itu ada diabetes. Kenapa minuman boba yang tidak sehat itu bisa mengakibatkan diabetes? Itu diakibatkan karena kandungan gulanya yang terlalu banyak dan over gitu. Jadi untuk kalangan yang mempunyai kandungan gula tinggi di dalam tubuhnya, minum ini, apalagi sering-sering itu mengakibatkan jumlah kadar gulanya juga semakin meningkat. Gitu. Jadi berbahaya bagi tubuhnya. Jadi bisa mengakibatkan diabetes. Yang kedua, bisa mengganggu sistem pencernaan. Nah, untuk boba yang kualitas bobanya itu kurang baik, itu susah ya diproses oleh sistem pencernaan kita. Gitu. Jadi bisa mengakibatkan terganggunya sistem pencernaan, gitu. Misalnya jadi susah BAB dan lain-lain. Terus bisa mengakibatkan jerawat. Sama ya jika kandungannya juga tidak baik, itu bisa mengakibatkan hormon dan juga terganggu, sehingga bisa mengakibatkan jerawat. Bisa juga mengakibatkan kanker. Nah, kalau kandungannya itu tidak bagus dan sering-sering diminum, itu bisa mengakibatkan zat-zat itu menumpuk di dalam tubuh kita dan mengakibatkan zat yang berbahaya, itu yang disebut dengan kanker. Dan yang terakhir ini adalah yang sangat ditakuti oleh para kaum hawa ya. Jadi bisa mengakibatkan kenaikan berat badan. Nah, kalau bobanya itu tidak baik, tidak bagus, itu sangat susah diproses atau dicerna oleh tubuh kita. Sehingga apa yang terjadi sih? Jadi bisa mengakibatkan penumpukan. Jadi penumpukan di usus kita, di lambung kita, dan tidak dicerna atau diproses secara sempurna. Sehingga bisa mengakibatkan kenaikan berat badan. Nah, selanjutnya itu kita menghadirkan minuman Triboba yang hadir untuk menangani masalah-masalah tersebut. Nah, Triboba itu ada tri ya, jadi punya karakteristik khusus, ciri khas 3, yaitu minuman yang sehat, enak, dan bergizi. Jadi teman-teman jangan takut, kini kita udah menghadirkan minuman untuk menangani masalah-masalah yang ditakuti oleh semua kalangan itu tadi. Gitu. Nah, selanjutnya terkait aspek pemasaran. Nah, minuman ini baik untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak, dewasa, dan orang tua. Dan yang paling baiknya itu bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nanti akan kita jelasin di slide selanjutnya kenapa bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Berikut ya. Nah, selanjutnya terkait sistem penjualannya. Nah, untuk sistem penjualannya, itu bisa beli langsung di tempat. Nah, kita akan buka beberapa stand, kalau bisa nanti di seluruh Indonesia, di setiap provinsi kita akan buka. Nah, tapi untuk pertama sekali kita buka di Karawang. Terus yang kedua, bisa pesan di aplikasi. Nah, kita akan menghadirkan aplikasi Triboba ini. Jadi kalau pesan via aplikasi itu dapat diskon 10%. Dan yang terakhir, dengan sistem beli 10 cup dan membawa 10 cup kosongan dengan histori tersebut ya. Jadi tidak yang pada saat
waktu itu bisa membeli 10 pieces, bukan. Tapi ketika dia sudah membeli 10 pieces, mau dari hari pertama sampai hari ke-10 ataupun dengan hari-hari sebelumnya, itu berhak mendapatkan 1 cup minuman triboba secara gratis. Yang ketiga, aspek produksi. Nah, kandungan pada minuman triboba ini ada sayur, ada buah, terus gulanya khusus, dan ada pencegah kenaikan berat badan. Nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, berikut adalah bahan baku yang terkait dalam minuman triboba. Itu ada tepung tapioka, ada Nutrizell, ada buah semangka, buah pepaya, terus sawi, terus gula tapioka alami. Ini tadi salah satu yang penting ya di bahan baku minuman triboba ini adalah gula tapiokanya alami. Jadi gula tapioka ini bisa dikonsumsi dan aman untuk penderita diabetes. Jadi jangan takut ya untuk penderita diabetes bisa minum minuman triboba ini. Terus yang kedua itu juga yang penting adalah Aulia Slim. Nah, Aulia Slim ini itu untuk mencegah kenaikan berat badan. Kenapa sih dia bisa mencegah? Karena Aulia Slim ini mempermudah proses pencernaan. Jadi si boba tadi yang tadi udah terdiri dari buah-buahan dan sayuran, terus ditambah dengan Aulia Slim ini, jadi dia tidak akan mengakibatkan penumpukan di dalam tubuh seperti itu. Jadi untuk proses pencernaannya akan lancar dan tidak akan terjadi kenaikan berat badan. Terus ada santan, es batu, dan air dingin. Nah, berikut adalah proses pembuatan minuman triboba. Untuk proses pembuatan minuman triboba ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama pembuatan bobanya sendiri, yang kedua pembuatan minuman triboba. Nah, untuk pembuatan boba itu terdiri dari tahap sebagai berikut. Yang pertama, siapkan air mendidih. Yang kedua, blender buah dan sayur. Terus disaring, ambil ekstraknya. Selanjutnya dicampurkan dengan tepung tapioka, lalu dididihkan dibentuk adonan. Nah, untuk adonannya itu kita bentuknya itu bulat-bulat kecil ya. Terus selanjutnya pembuatan minumannya. Nah, untuk bobanya udah selesai. Selanjutnya kita buat minumannya. Yang pertama didihkan santan, kedua masukkan gula tapiokanya, yang ketiga masukkan bobanya, yang keempat masukkan Aulia Slimnya, lalu masukkan air dingin dan es. Oke deh, minumannya selesai. Nah, berikut adalah aspek manajemen dari minuman triboba ini, dari usaha minuman triboba ini. Itu ada pemiliknya, ada tim kreatif dan inovasinya, terus ada tim pemasaran dan tim produksinya. Nah, pemilik ini bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi, baik dari internal maupun eksternal. Terus, tim kreatif dan inovasi itu bertugas untuk mengimprove, membuat improvisasi, selalu memberikan kreativitas dan inovasi terhadap minuman ini, terhadap produk ini, agar diminati oleh masyarakat. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi zaman, jadi minuman ini harus tetap diminati masyarakat. Jadi tugasnya itu adalah selalu memberikan inovasi dan kreatif seperti itu. Terus yang kedua, tim pemasaran. Untuk tim pemasarannya sendiri itu harus mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara ya. Jadi si tim pemasaran ini membuat berbagai cara untuk menarik minat pelanggan juga, sehingga produk kita itu terjual seperti itu. Terus yang ketiga adalah tim produksi. Nah, tim produksi ini membuat produk sesuai dengan acuan ataupun ide dari tim kreatif dan inovasi tadi, seperti itu. Selanjutnya, rincian biaya. Nah, berikut rencana kebutuhan anggaran awal untuk usaha minuman triboba ini. Nah, untuk anggaran awalnya itu kita butuh 12.410.500. Ya, untuk itemnya ada 24 item ya. Itu ada
bahan tidak langsung, dan untuk biaya variabelnya. Nah, untuk ada alat-alatnya ya, seperti blender, mangkuk tahan panas, loyang, panci. Jadi semuanya peralatannya. Jadi membutuhkan dana sebesar ini gitu. Nah, berikut adalah rincian biaya variabel pembuatan 1 cup minuman triboba. Nah, ada 10 ya bahan baku pembuatan minuman ini. Untuk harganya sendiri itu atas pembagian ya, misalkan 1 kilo tepung tapioka itu berapa, terus kita bagi sehingga dia didapatkanlah harga Rp2.000 seperti itu. Jadi untuk pembuatan 1 cup minuman triboba itu kita membutuhkan Rp20.500. Nah, untuk harga jualnya kita membuat Rp27.000 per cup. Nah, yang kelima, analisis dan dampak lingkungan. Nah, untuk analisis dan dampak lingkungannya itu, limbah yang dihasilkan ada 2 jenis, yaitu limbah dengan dampak positif dan limbah dengan dampak negatif. Kenapa sih dibilang dengan limbah dampak positif? Karena limbah yang dihasilkan ini tidak merugikan masyarakat ya. Jadi limbah itu terdiri atas limbah sayur dan buah. Nah, limbah sayur dan buah ini bisa dijadikan pupuk kembali untuk tanaman. Terus yang kedua, limbah dengan dampak negatif, yaitu sampah plastik. Karena ketika limbah ini tidak terkontrol, maka akan merugikan masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk sampah plastik ini bisa kita daur ulang ya. Nah, gimana sih caranya kok kita bisa daur ulang si sampah ini gitu. Nah, untuk sistemnya itu penanganannya itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita buat sistem beli 10 pieces kumulatif ya, dan bawa ke kos sebanyak 10 pieces, free 1 pieces minuman triboba. Nah, cara mengontrolnya itu kita akan menghitung out dan in untuk setiap bulannya. Di mana out itu adalah jumlah minuman triboba yang terjual, berarti sama dengan jumlah cup yang keluar. Dan in-nya itu adalah jumlah cup yang kembali dengan sistem beli 10 pieces dan cup 10 pieces yang kosong yang balik ke kita, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah bisnis kanvas model. Nah, untuk bisnis kanvas model triboba ini sendiri terdiri atas key partners-nya. Untuk key partners-nya itu lebih ke mitra kerja kita gitu. Itu ada supplier ya, supplier buah yang berkesinambungan, supplier Aulia Slim yang berkesinambungan, dan supplier gula tapioka. Nah, untuk supplier ini sendiri adalah supplier yang menetap supaya kualitas dan rasa dari minuman kita, produk kita itu tidak berubah. Gitu. Jadi tetap terjaga untuk dari segi kualitas dan rasanya. Terus untuk key activities-nya itu kita akan menyediakan minuman triboba yang berkualitas dan value proposition-nya itu menyediakan minuman triboba yang enak, sehat, dan bergizi. Terus semua bahan baku yang triboba adalah ramah lingkungan dan tanpa bahan pengawet. Jadi pasti aman ya untuk semua kalangan tadi. Terus customer relationship-nya itu kita bikin membership tadi, yaitu dengan aplikasi Triboba yang pasti akan terdaftar ya, sehingga bisa dapat diskon 10%. Selanjutnya promo member beli 10 dan mengembalikan kemasannya sebanyak 10 pieces kosong, sehingga dapat gratis 1 minuman Triboba. Terus customer segments-nya itu adalah pelanggan retail pria dan wanita umur 6-60 tahun. Terus key resources-nya itu adalah supplier yang bagus dan sumber daya manusia yang terampil. Terus channels-nya itu mall dan tempat berbelanja. Nah, jadi kita bisa open stand juga di mall dan tempat berbelanja lainnya. Nah, itu bisa sangat masih bisa dibeli kalangan menengah ke bawah gitu. Terus untuk cost structure-nya itu ada bahan baku dan kemasan, ada biaya persiapan, biaya karyawan, biaya lain-lain.
seperti listrik, gas, dan sebagainya. Terus untuk revenue streams-nya itu adalah penjualan minuman enak, sehat, dan bergizi, dan pengembangan melalui waralaba. Yang ketujuh adalah timeline kegiatan. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan usaha minuman Triboba ini ada membuat proposal selama 2 hari, mengurus legalitas usaha sebanyak 12 hari, mempersiapkan stand tempat jualan selama 7 hari, membeli alat untuk produksi selama 3 hari, membeli bahan baku selama 1 hari, membuat boba 1 hari, membuat minuman Triboba dan menjual produk selama 1 hari. Jadi waktu yang diperlukan itu adalah 27 hari. Terus yang terakhir itu adalah gancap pembuatan usaha minuman Triboba. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu semuanya berkelanjutan ya, dari kita harus membuat proposal dulu, baru mengurus legalitas usahanya, baru setelah itu mempersiapkan stand tempat jualannya, selanjutnya membeli alat untuk produksi, terus membeli bahan baku, membuat boba, membuat minuman Triboba, dan menjual produk. Nah, untuk membuat minuman Triboba dan menjual produknya kita lakukan dalam 1 hari, jadi dia nggak akan nge-stok lama gitu ya, biar rasanya itu tidak berubah. Oke, sekian proposal minuman Triboba yang saya presentasikan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Atas perhatian teman-teman, dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih.